Hai Sobat Fisika, oke siap-siap ya. Karena pada hari ini kita akan menjadikan gas sebagai bintang utama kita. Oke, perkenalkan nama saya Nelly Nikma Fadila dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan di video kita kali ini, kita bakal masuk ke dunia yang panas, mengembang, dan penuh kejutan. Kalian pernah nggak sih lihat balon yang mengembang karena dipanaskan ataupun botol yang penyok karena didinginkan? Eits, itu bukan sihir ya teman-teman. Itu fisika. Ya, itu semua adalah pemuaian gas. Kira-kira kenapa ya gas bisa ngambek dan bisa mengembang? Gimana ya cara membuktikannya? Lewat eksperimen ataupun praktikum? Oke, yuk kita bareng-bareng nyelam ke eksperimen yang seru dan yang bakal ngebuktiin sendiri betapa serunya fisika itu. Siapkan alatmu, munculkan rasa penasaranmu, and let's do some science. Let's go! Tujuan percobaan. Oke, tujuan pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan bahwa konsep pemuaian gas dapat diamati menggunakan alat dan bahan sederhana, seperti balon, botol, dan air panas atau dingin. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki hubungan antara suhu dan volume gas melalui percobaan sederhana berdasarkan hukum Charles. Alat dan bahan. Siapkan satu buah baskom, kemudian satu buah balon udara, selanjutnya botol, kemudian meteran, termometer untuk opsional, air, kemudian ada es batu, dan air panas. Langkah percobaan. Siapkan satu botol kaca, kemudian pasang satu balon karet di mulut botol dengan rapat agar udara di dalam botol tidak keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya didihkan air hingga mencapai suhu 80-90 derajat Celcius. Kalian bisa mengukurnya pakai termometer. Ini, jadi nanti kalian nggak boleh megang ininya, tapi pegang pakai ini, pakai tali, supaya panasnya nanti nggak merambat, karena kita juga punya suhu sendiri ya. Jadi kita pakai tali supaya suhunya itu benar-benar suhu dari suatu benda. Oke, sekarang kita ukur ya. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, matikan api, kemudian masukkan botol di atas panci yang berisi air panas dan amati perubahan yang terjadi selama kurang lebih 5 menit. Jangan lupa kita ukur ya berapa suhunya ketika balon itu mengembang. Catat hasilnya ke dalam LKPD. Nah, selanjutnya kita ukur diameter balonnya. Kemudian catat hasilnya ke dalam LKPD juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya karena tadi udah pada suhu panas, coba sekarang kita taruh di suhu air biasa dan air dingin. Nah, di baskom biru itu suhu air biasa ya teman-teman, atau suhu ruang. Nah, kemudian yang di baskom warna merah itu adalah suhu pakai air dingin atau pakai air es untuk menunjukkan suhu di bawah 25 derajat. Nah, kita coba amati nih, apa sih yang terjadi pada balonnya ketika dipindahkan suhunya? Coba kita pindahkan ke suhu air dingin. Oke, dan coba bisa kita amati apa yang terjadi.
Wah, balonnya meletai. Oke, kita catat dulu nih, pada suhu berapakah balonnya tiba-tiba ke bawah? Coba kita amati dengan termometer dan catat hasilnya ke dalam LKPD kalian ya. Oke, setelah diukur suhunya, kita ukur dulu nih diameter balon yang mengembang atau udara yang mengembang di dalam balonnya nih. Kita agak kempes-kempeskan dikit ya, biar kita tahu udara yang mengembangnya itu suhunya, bukan suhu, diameternya berapa teman-teman, maaf. Oke, coba terus hasilnya bisa kalian catat ke dalam LKPD. Oke, setelah itu kita masukkan nih ke dalam air dingin. Nah, pasti ini suhunya di bawah 25 derajat ya, atau suhu ruang ya. Nah, jangan lupa juga nih, kita ukur pakai termometer suhunya berapa. Tapi kita tunggu beberapa menit dulu ya, jangan langsung diukur, karena penurunan suhu pun juga membutuhkan waktu. Oke, kita tunggu nih, kira-kira 5 menit lah. Apa yang terjadi pada balonnya? Nah, kemudian catat nih hasil penurunan suhunya itu ke dalam LKPD yang sudah disediakan. Nah, setelah kita ukur pakai termometer, jangan lupa ya, kita ukur juga nih volume balonnya. Mohon maaf, volume balon. Jadi kita ukur volume balonnya. Kok ini ngeblur, ini gimana nih? Ini videonya ngeblur. Oke, kita ukur volume balonnya. Nah, ini kita ukur volume balonnya. Ingat ya, dikempasin dulu sampai dilihat dulu nih. Bener-bener volume balonnya itu berapa nih diameter. Wah, sepertinya terlalu kempes ini, sampai 0 nih kayaknya diameternya. Tuh, nanti gimana ini hukum Charlesnya nih? Ini coba, oke. Ini agak susah nih ya teman-teman. Tapi bisa dilihat nih bahwa itu bener-bener kempes ya. Jadi nggak ada udara di dalamnya. Beda sama yang di air dingin sama air panas tadi. Kalian masih nggak percaya nih? Coba lagi nih pengamatan di air panas. Apakah balonnya mengembang? Coba dilihat. Wah, tuh ada bentuk-bentuk mengembang ini. Ada perubahan volume nih sepertinya. Nah, jangan lupa diukur lagi nih. Nah, nggak percaya lagi. Coba ditaruh di air biasa. Apa yang terjadi nih balonnya? Tuh, lihat sedikit menyusut ya. Walaupun nggak terlalu terlihat jelas. Oke, next, kesimpulannya. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya, bahwa percobaan tentang pemuaian gas ini tuh dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan sederhana. Oke, ini kita udah sampai ke kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan pada video praktikum tadi, ini kan ada 2. Nah, yang salah satunya ini yaitu bisa kita lihat nih ya di sebelah kiri ya. Yang bisa kita lihat di sebelah kiri ini ada namanya simulasi PET ya, karena kita tahu sendiri bahwa partikel gas itu kan tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi kakak simulasikan ke dalam PET biar kalian tambah paham nih teman-teman ya. Nah pada saat itu yang di sebelah kiri ini kita bisa lihat nih, ketika gasnya dipanaskan nih dari suhu normal kemudian dipanaskan, partikel di dalamnya itu langsung heboh. Kan mereka langsung bergerak semakin cepat nih dan saling mendorong ke segala arah kan. Nah, karena makin semangat nih gerakannya, mereka butuh ruang yang lebih besar tentunya ya. Ya, karena mereka semangat. Nah, maka itu kenapa volume gas bisa bertambah ketika seiring dengan kenaikan suhu gitu. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa benar nih hukum Charles ya. Charles senang sekali nih ya, hukumnya terbukti. Nah, kemudian di video sebelah kanan apa Kak hubungannya sama balon? Nah, kalau di video sebelah kanan itu, yaitu sama ya. Jadi, dimana panasnya air itu bikin partikel gasnya itu dalam botol jadi hiperaktif. Jadi bergerak ke sana kemari. Mereka menabrak-nabrak ke dinding botol dan akhirnya apa? Mendorong udara ke dalam balon. Nah, balonnya pun ikut membesar nih. Nah, ini bukti nyata nih bahwa ketika suhunya naik, maka volumenya juga naik. Nah, kemudian nih yang kedua nih, tadi kan dari air panas ya, kemudian air panas ditaruh di air dingin. Kok bisa sih langsung
balonnya langsung meleot gitu, langsung meletoy gitu kan. Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Nah, itu disebabkan karena apa? Jadi kita bisa lihat nih dari simulasi PET-nya nih, kita lihat tuh pergerakan partikelnya gimana tuh teman-teman. Ini dari awalnya mulai hiperaktif nih ya, bukan mulai ya, lebih hiperaktif nih karena tadi kena suhu tinggi. Ketika dia kena suhu rendah atau suhu normal nih, semakin turun suhunya nih. Nah, si partikelnya juga lama-lama ya makin bergeraknya yang agak cenderung lemes atau enggak kurang aktif. Tapi bukan enggak aktif ya, tapi masih mungkin kurang aktif gitu. Jadi maka dari itu ketika balonnya tadi mengembang, jadi agak mengempes gitu. Karena ya itu suhunya turun. Wah, Charles bener lagi nih teman-teman. Charles membuktikan actionnya lagi nih teman-teman. Nah, selanjutnya video yang ketiga nih. Loh, kok nggak ada perubahan sama sekali, Kak? Kok nggak ada letter-letternya atau diem atau apa? Sebenarnya itu terlihat, teman-teman ya. Jadi, itu sebenarnya terlihat. Tapi karena mungkin kakak tadi memberikan videonya itu kurang lama ya durasinya untuk perubahan volume karena kena air dingin. Jadi ya, mungkin nggak terlihat cukup jelas perubahannya, tapi bisa dilihat ya teman-teman kalau dalam percobaan PET-nya tadi ya udah ada di gambarnya ini. Jadi dijelaskan tadi kan awalnya suhunya partikelnya, mohon maaf, awalnya kan partikelnya bergerak merata nih teman-teman. Awalnya partikelnya bergerak merata. Nah, abis partikelnya gerak merata nih, kemudian kok lama-lama semakin diem, semakin kaku. Bahkan balonnya yang dari simulasi PET semakin ke bawah juga. Nah, ini juga menyebabkan nih, jadi ini ada hubungannya nih tadi sama balon yang ada di simulasi yang nyata nih, bahwa lama-lama ya balonnya semakin kempes. Karena apa? Ya suhunya semakin turun. Wah, ini Charles bahagia sekali ya. Jadi terbukti ya bahwa di dalam hukum Charles yaitu V1 per T1 atau volume ya, volume benda pertama per suhu benda pertama itu sama dengan volume benda kedua per suhu benda kedua. Nggak percaya sih aku, Kak. Yakin nih nggak percaya? Coba deh kalian kerjain dulu deh dan isi hasil data atau laporan praktikum kalian di dalam LKPD. Coba kalian bandingkan nih nilainya, apakah benar hukum Charles atau jangan-jangan malah kalian jadi ilmuwannya karena menemukan teori yang baru nih teman-teman. Iya teman-teman, serunya hukum Charles ya bisa kita lihat langsung dalam eksperimen yang sederhana. Nah, jadi kita bisa tahu ya bahwa gas itu tuh seperti kita kalau panas, semangatnya itu naik, butuh ruang yang lebih luas. Kalau dingin ya jadi santai, mager, ruangannya jadi lebih kecil gitu kan. Jadi suhu dan volume gasnya ya memang punya hubungan erat ya satu sama lain ya. Jadi mereka tuh saling mengobrol, saling komunikasi supaya tetap seimbang. Oh kok pembahasannya malah kemana-mana sih Kak? Oke. Yaudah ya, jadi video kali ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kalau kalian suka nih sama eksperimen-eksperimen keren, dan jangan lupa nih coba sendiri dan rasain langsung serunya sains itu. Sampai jumpa di petualangan fisika berikutnya. See you!